دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وهي الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita muliakan para habaib sebagai zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru semua sebagai warasatul anbiya. Dan sama-sama kita muliakan Kepala Yayasan Al-Iman beserta seluruh perangkatnya, dan juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Iman, Bapak Haji Taufik beserta perangkatnya, seluruh pejabat dari tingkat tinggi sampai tingkat yang paling bawah, bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga di bawah telapak kaki ibu. Para remajawan, remajawati, para pemuda dan para pemudi sebagai mata tonggak perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur yang tak terukur, untayan puji yang tak bertepi hanya milik Allah, penguasa tunggal alam sejagat raya, Maha pengasih tak pilih kasih, Maha penyayang tidak sembarang orang yang disayang, yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, yang seandainya kita mencoba menghitung, mengkalkulasi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, contohnya seandainya semua lautan dan samudra, danau-danau serta sungai-sungai yang ada di bumi ini kita jadikan tinta, pohon-pohon yang ada di bumi kita jadikan kolam serta ranting-rantingnya, bahkan daun-daunnya semua kita jadikan buku untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saya yakin dengan keyakinan yang tinggi, saya percaya dengan kepercayaan saya yang tinggi, habis air yang ada di laut, tidak ada tersisa air-air yang ada di danau, sudah kering dan habis air-air yang ada di sungai maupun di sumur-sumur yang ada di seluruh bumi ini.
Begitu juga pohon telah habis, ranting telah tiada lagi, daun-daun sudah habis untuk kita tulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masih banyak nikmat Allah yang belum kita cantumkan di dalam kitab tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung, mengkalkulasi nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat bertahtakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, manusia paling mulia, seorang manusia yang tidak diterima, seorang manusia yang tidak diciptakan alam ini kecuali dengan perantara beliau, kecuali dengan beliau alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau begitu mulia. Dengan akhlak itu pula Islam dapat menyebar dari suatu negeri yang kecil, Mekah Al-Mukarramah, sampai bisa merontohkan dinding-dinding Eropa, menghancurkan tembok-tembok Afrika, menghilangkan keangkuhan daripada Amerika, menembus dinding-dinding Asia hingga masuk ke negeri tercinta Indonesia ini. Beliaulah kecintaan kita, beliaulah idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan selawat berserta salam kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, kepada para alim ulama, kepada guru-guru kita semua, kepada orang tua kita pun juga insya Allah tetap tercurah kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga kita tetap menjadi umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita menginginkan seluruh rangkaian ibadah kita memberikan manfaat baik diri kita maupun seluruh umat manusia. Itulah harapan kita masing-masing. Namun harapan tinggal harapan dari sebuah kitab yang dikarang oleh Sahibur Ratib Qutbil Irsad wa Qasil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dalam bab yang menerangkan birrul walidain. Beliau menukil sebuah hadis yang keluar dari seorang lisan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perbuatan yang apabila ini dilakukan oleh seorang muslim, maka seluruh ibadahnya tidak akan bermanfaat baik untuk dirinya maupun bagi seluruh manusia. Perbuatan apa ini? Yang pertama, al-israku billah, yaitu menyekutukan Allah, syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita semua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah akanmu Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Sesuatu ini luas jangkauannya, sesuatu ini sangat jauh pandangannya. Apakah itu kita meyakini di dalam hati kita ada seorang manusia yang mampu untuk memberikan kemudaratan dan manfaat kepada kita? Contoh, kita percaya kepada seorang dukun. Ini sudah jelas kemusyrikan yang nyata. Atau kita percaya dengan kehebatan, keampuhan suatu benda, bahwa benda itu dapat menyelamatkan kita, bahwa benda itu dapat membawa keberuntungan di setiap usaha-usaha kita. Ini mah nyata kesyirikan yang sangat nyata. Namun ada kesyirikan yang tersembunyi, yang terkadang kita tidak menyadari semuanya. Menurut kita itu bukan kesyirikan,
Karena apa? Di hati kita masih ada Allah, namun kita masih meyakini ada sesuatu yang membuat manfaat selain daripada Allah. Maaf para guru, maaf para alim, kalau pembahasan ini tidak sesuai atau menyalahi daripada aturan-aturan, terkadang kita terkecoh dengan ibadah kita, bahkan kita menyandarkan diri kita kepada ibadah-ibadah kita. Contoh dalam sholat tahajud, berapa banyak orang bersolat tahajud hanya untuk mencari maqam mahmudah, makam tempat yang mulia. Padahal tahajud pun makhluk yang tidak dapat memberikan maqam. Tahajud adalah alat kalau kita mau menyadarinya, tetap yang akan memberikan maqam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita terkecoh dalam ibadah kita. Contoh lain, bagaimana banyak orang melaksanakan sholat duha bukan karena Allah, padahal dalam niatnya sudah lillahi ta'ala, namun untuk mencari rizki. Padahal duha juga makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang mengguzurkan rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita analogikan seperti halnya tentara. Para tentara ingin pergi ke medan juang, wajib tentara mah bawa senjata, bawa tank, bawa pesawat tempur. Tidak mungkin berjuang, berperang tanpa alat. Itu namanya mati konyol. Jadikan tahajud, jadikan duha, jadikan sholat-sholat yang lain, jadikanlah saum, jadikan sedekah kita sebagai alat. Selebihnya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa seperti yang tadi saya sebutkan. Saya sebagai tentara siap berperang, tidak mau pakai senjata. Bagaimana nanti Allah saja? Kalau Allah bilang mati, saya akan mati. Kalau Allah bilang saya hidup, akan hidup. Enggak bisa. Wajib harus pakai alat. Siapa? Senjata. Ada granat, ada meriam, ada tank, ada pesawat tempur, ada kapal perang. Umat Islam harus punya alat dalam beribadah. Apa? Tahajud jadikan alat, bukan menjadi tujuan. Duha jadikan alat, bukan sebagai tujuan. Tetap kapan harus mintanya? Allah tantang kita semua. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini menjauhkan kita dari kesyirikan. Ini menjauhkan kita dari menyalahkan apa-apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, beribadahlah kamu dengan keikhlasanmu. Allah cuma butuh hati yang selamat. Allah hanya butuh hati yang salim. Allah hanya butuh dengan hati yang bersih untuk menghadap kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab-sebab amalan kita tidak bermanfaat untuk kita. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Islam sangat menyanjung orang tua. Islam sangat mengagungkan kedua orang tua. Berkaitan dengan ayat yang tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Mau maju, berbaktilah kepada kedua orang tua. Mau rizki kita banyak, berbaktilah kedua orang tua. Mau pangkat dan jabatan tinggi, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bukankah kisah-kisah telah mengajarkan kita? Ada kisah Uwais Al-Qarni. Beliau ini seorang wali Allah di muka bumi.
Nabi sebut seperti itu. Bahkan Nabi perintahkan para sahabat untuk meminta doa kepadanya. Uwais mempunyai seorang ibu, yang ibunya ini kalau bahasa sekarang sudah stroke, tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh aktivitasnya ada di atas tempat tidurnya. Uwais dengan setia melayani ibunya. Kapanpun Uwais dipanggil ibunya, Uwais selalu segera sampai ke hadapan ibundanya. Uwais keluar rumah bercocok tanam, ibunya panggil, "Ya Uwais." "Labaikum." "Ya ibu, aku sambut panggilan." Uwais berlari menuju ibunya. "Ada apa, Bu?" "Uwais, ibumu lapar." Uwais kasih makan beliau dengan tangannya. Setelah selesai, Uwais kembali lagi ke dalam pekerjaannya. Tidak lama kemudian ibunya panggil lagi, "Ya Uwais." Uwais berlari segera mendekati ibunya. "Ya Bu, ibu ingin minum, nak." Uwais kasih minum terhadap ibunya. Setelah itu Uwais kembali lagi beraktivitas. Dipanggil lagi, "Ya Uwais." Uwais berlari menuju ibunya. "Ya ibu, ada apa?" "Uwais, ibumu telah buang air besar." Uwais bersihkan dengan teliti. Uwais bersihkan dengan penuh kasih sayang. Beginilah Uwais melakukan ibunya, sehingga sahabat bertanya, "Kemuliaan apa yang telah engkau kerjakan, Uwais?" Kata Uwais, "Ingat, ketika ibuku sakaratul maut, ibuku hanya mengucapkan di dekat telingaku, 'Ya anakku, aku ridho kepadamu. Aku ridho kepadamu, nak.'" Ini kata-kata terakhir yang diberikan Ibu Uwais terhadap Uwais. Ini yang jarang kita panggil. Ini yang jarang kita laksanakan. Kita lebih sering mencari ridho manusia lain ketimbang ibu kita. Kita lebih suka mencari ridho sahabat kita daripada ibu kita. Kita sering mencari ridho bos atasan kita ketimbang kita mencari ridho ibu kita. Kita akan segera mendatangi pimpinan-pimpinan kita ketika kita dipanggil oleh pimpinan kita. Tapi berapa lama kita menuju kepada ibu kita ketika ibu kita memanggil? Kita bisa sehari, 2 hari, bahkan seminggu kita baru datang. Bagaimana kita mendapatkan keridhaan orang tua? Padahal ridhonya Allah terhadap ada ridho pada orang tua. Murkanya Allah ada pada ridhonya, murkanya orang tua. Beliau telah melahirkan kita 9 bulan mengandung dengan susah payah, melahirkan bercampurkan darah dan keringat, berjuang demi anaknya walaupun napasnya harus terputus dari raganya. Setelah lahir, bagaimana susahnya ibu kita menjaga kita, sampai-sampai beliau kurang tidur, tidak memikir lagi kesehatannya. Yang lebih utama adalah putra-putrinya menjadi anak-anak yang sehat. Apa balasan kita ketika telah sudah besar? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terkadang lisan kita menggoreskan hatinya. Terkadang perilaku kita merusak impian-impiannya. Untuk apa jabatan tinggi? Untuk apa karir meningkat? Untuk apa bisnis kita maju? Tanpa ridho seorang ibu. Ini yang membuat semua amal kita menjadi amal yang tertolak, bahkan tidak bermanfaat untuk diri kita. Bakti kepada seorang ibu kunci sukses menatap masa depan. Yang ketiga, amalan
yang tidak bermanfaat untuk diri kita maupun seluruh umat manusia. Wal firaru yaumal jahsi, lari dari medan perang. Apakah kita turun ke dalam pertempuran? Mungkin. Apa kita lari daripada usaha-usaha kita? Bisa jadi. Bagi seorang guru lebih mementingkan panggilan lain daripada dia harus duduk mengajar. Ini disebut juga lari dari medan perang. Bagi seorang murid lari dari majelis-majelis ilmu, dia lebih suka duduk-duduk di warnet, dia lebih suka duduk-duduk di mall. Ini lari dari medan perang. Kenapa bisa amalannya tertolak? Karena lari dari medan perang, dari majlis ilmu, dari majlis zikir. Iya. Fakulu man amalun bi ghairi ilmi mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manalah mungkin salat kita bisa diterima tanpa dengan toharo yang bagus? Mana mungkin toharo kita bisa diterima dengan air yang tidak memenuhi syarat di dalam fikih? Mana mungkin baca Quran kita bisa diterima sementara makhrajul huruf tajwidnya tidak benar? Mana mungkin puasa haji kita atau lain-lainnya kita laksanakan tanpa dengan ilmu? Ilmu adalah menunjang dari seluruh amal-amal perbuatan kita. Mari sama-sama di waktu yang singkat ini kita menjadikan Allah sebagai ketauhidan kita, la ilaha illallah. Kita murnikan ibadah kita dengan lafaz yang bersih, lafaz dengan yang bagus, dengan hati yang selamat sesuai dengan niat kita masing-masing. Lillahi ta'ala, tanpa ada efek-efek yang lain, tanpa ada embel-embel yang lain. Adapun nanti Allah yang akan memberikan itu semua kepada kita. Kita jadikan diri kita di pagi yang penuh dengan keberkahan ini sebagai kita tanamkan, baik kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita tidak lari dari medan pertempuran. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan juga jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.